dari Let There Be Light. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1033. Biarkan ada cahaya. Meneliti salib perunggu yang ada di tangannya, Klein yakin bahwa benda itu setidaknya adalah artefak tersegel grade 1. Selain efek pemurniannya, benda mistis ini juga memiliki flaring sun dan mantra tingkat demigod lainnya dari domain matahari. Adapun efek negatifnya, itu bukan masalah yang sulit diatasi jika digunakan dengan benar. Misalnya, membantu orang-orang yang terjebak di dunia Beyonder dan berharap untuk melarikan diri dari kegilaan ini agar bisa menjadi manusia normal lagi. Ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang mengkonsumsi ramuan tambahan untuk mengeluarkan karakteristik Beyonder, meskipun ini memerlukan waktu yang tepat. Jika tidak, itu dengan mudah dapat menyebabkan urutan seseorang menurun. Tentu saja, tubuh dan jiwa yang telah direkonstruksi oleh ramuan pasti akan sering mengalami konflik dengan esensi manusia biasa. Beyonder yang mengandalkan salib perunggu ini untuk mundur dari lingkaran ini pasti akan mengalami efek residual dan keadaan yang tepat akan berbeda tergantung pada jalur dan urutan mereka. Ini membuat Klein menghela napas. Ini adalah efek negatif yang paling berguna dan berharga yang pernah ia lihat. Bagi Klein, satu-satunya masalah adalah bahwa salib perunggu ini tidak bisa dibawa bersamanya dalam jangka waktu yang lama. Ia juga tidak bisa memberikannya kepada bonekanya, karena itu akan mengeluarkan karakteristik Beyonder boneka tersebut dan menurunkan urutannya. Dan boneka tidak bisa lagi mengkonsumsi ramuan untuk kemajuan, karena tubuh spirit mereka pada dasarnya sudah mati. Adapun membiarkan makhluk biasa berubah menjadi boneka, mereka akan memuji matahari dengan mengenakan salib ini dalam jangka waktu yang lama dan melarikan diri dari kendalinya. Aku hanya bisa meninggalkannya di atas kabut abu-abu dan mengeluarkannya saat aku membutuhkannya. Bagi seorang Bizarro Sorcerer, efek samping ini bukanlah masalah besar. Lagi pula, aku tidak melakukan persiapan. Aku akan memastikan nanti apakah itu sesuai dengan Unshadow. Jika iya, aku akan menjualnya kepada Little Sun setelah dia selesai mencerna ramuan Priest of Light. Aku percaya bahwa kepala Dewan 6 anggota Kota Perak tidak akan pelit untuk tidak menukarnya dengan artefak tersegel yang setara. Jalur matahari jelas lebih cocok untuk tanah terlupakan para dewa daripada jalur lainnya. Klein berpikir dalam suasana hati yang baik saat ia meletakkan salib perunggu kembali di atas meja panjang yang berbintik-bintik. Ia tidak segera membuat konfirmasi dan berencana untuk meninggalkannya sampai ia kembali ke 160 Boklund Street. Ketika saat itu tiba, ia juga akan menggunakan divinasi mimpi untuk mengetahui asal-usul artefak tersegel tersebut. Karena Mygur Manor terlalu dekat dengan reruntuhan bawah tanah, ia khawatir bahwa malaikat keluarga kerajaan atau mungkin bahkan Adam sedang mengamati area tersebut. Jika eksperimennya memicu perubahan dan menciptakan kegaduhan di dalam kabut abu-abu, rahasia terbesarnya mungkin akan terungkap. Bahkan jika artefak tersegel ini tidak sesuai dengan Unshadowed, itu pasti berasal dari jalur matahari. Paling tidak, itu bercampur dengan karakteristik Beyonder lainnya. Tidak, itu akan dikeluarkan dan merek dagang gereja matahari abadi yang terbakar adalah emblem suci yang terbuat dari emas, sebuah matahari abstrak yang tidak ada hubungannya dengan salib. Setelah menghilangkan kemungkinan ini, satu-satunya yang terkait dengan domain matahari adalah pencipta kota Perak, dewa matahari kuno, ayah Adam dan Amon, yang diduga adalah transmigrator. Ia muncul di tangan Viscount Stratford. Jadi apakah ini berarti bahwa dalam arti tertentu, itu adalah ordo penyendiri Twilight yang bekerja sama dengan keluarga kerajaan dan alkemis psikologi adalah sebuah tipu daya? Tentu saja, ada terlalu banyak kemungkinan lainnya. Itu mungkin ditemukan oleh keluarga Augustus karena mereka adalah keluarga malaikat yang cukup terkenal di epok keempat dan memiliki sejarah panjang. Menemukan barang-barang tertentu dari dewa matahari kuno adalah hal yang cukup normal. Jika artefak tersegel ini benar-benar diberikan oleh Adam, mungkinkah ini bagian dari rencananya? Menghadapi Demoness Trissy yang jelas terlibat dengan dewa jahat, dan pasangannya Viscount Stratford yang memilih untuk menggunakan salib pemurni ini dan menyerah menggunakan barang-barang lainnya. Rencana itu sangat masuk akal. Setelah memutuskan untuk menghilangkan Shermane karena ia tidak yakin apakah dia telah terkorupsi oleh dewa jahat dan takut terjadi kecelakaan, ia tidak menggunakan cara ofensif langsung dan justru membuang waktu untuk mengaktifkan artefak tersegel ini. Itu juga sangat masuk akal. Ya, semuanya sangat masuk akal. Aku hanya tidak yakin apakah ada tanda-tanda bahwa hasil ini telah diatur. Dengan pemikiran ini, fobiaku terhadap 0-8 muncul kembali.
Ya, nona penyihir dan nona penilaian telah membahas Adam secara pribadi sebelumnya. Itu melibatkan hal-hal terkait dengan tanah terlupakan para dewa, pengadilan raja raksasa, dan raja malaikat. Ini, bahkan jika itu diatur oleh Adam, mengapa dia ingin memberikan barang ini kepada mereka? Klein merasakan kulit kepalanya berdiri saat memikirkan hal itu. Mengatur dirinya kembali, ia memutuskan untuk melakukan eksperimen lebih lanjut setelah kembali ke Boklund Street. Ia tidak ragu dan segera kembali ke dunia nyata. Adapun barang-barang di Jonas Kilgore, ia hanya mengandalkan kekuatan divinasinya tanpa peningkatan kabut abu-abu untuk mendapatkan pemahaman awal tentang situasi. Selain Concerto of Light and Shadow yang diambil oleh pemimpin asketis gereja Evernight, Ariana, dan lencana yang digunakan untuk membuka reruntuhan bawah tanah, Jonas Kilgore memiliki dua barang mistis lainnya. Salah satunya adalah Reverse Shout of Despair yang disebutkan oleh Arodes. Itu berasal dari pengorbanan yang gagal dan memiliki dua mode. Yang satu adalah tembakan biasa, kekuatannya sedikit lebih lemah dari air cannon seorang clown. Yang lainnya adalah sapuan senapan mesin. Itu bisa mengeluarkan sejumlah besar peluru dalam 1 atau 2 detik. Dua mode ini disertai dengan teriakan putus asa, memiliki pengaruh tertentu pada demigod di tingkat santo, tetapi tidak terlalu efektif. Tentu saja, tidak setiap demigod dapat menahan serangan semacam itu. Seperti Klein sendiri, ia tidak memiliki tubuh atau pertahanan yang konyol untuk menahannya secara langsung. Barang lainnya adalah Lucky Grass. Itu terlihat sangat sederhana, sebuah semanggi berdaun 4 yang telah dijadikan jimat pelindung. Kekuatan itu adalah untuk mengumpulkan peluang keberhasilan seseorang setelah upaya gagal yang berikutnya. Efek samping negatif, penilaian Klein tentangnya adalah untuk mengubah namanya menjadi ibu keberhasilan. Kedua barang mistis ini tidak memiliki nilai yang besar bagi Klein. Ia terus menyimpannya pada tubuh Jonas Kilgore. Sebaliknya, boneka demigod ini adalah hasil panen terbesarnya. Pengacara memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tajam tentang cara memanfaatkan celah dalam hukum, dengan kemampuan untuk membimbing dan meyakinkan target. Barbarian memberikan kekuatan dan konstitusi yang melanggar aturan. Briber memiliki suap. Baron of Corruption memiliki distorsi. Mentor of Disorder memiliki kekacauan. Dan Earl of the Fallen memiliki pemberian, perbesar, dan eksploitasi. Mereka semua memiliki kekuatan yang cukup baik. Jika ia tidak mendapatkan informasi rinci dari Arodes dan membuat persiapan yang cukup serta merumuskan rencana bersama dengan bantuan dari malaikat penyembunyian, Klein percaya bahwa ia tidak akan bisa mengekang Jonas Kilgore bahkan jika ia memiliki barang-barang seperti Fate Siphon. Faktanya, alih-alih mengubahnya menjadi boneka, menggunakan Creeping Hunger untuk menggembala Jonas Kilgore akan jauh lebih halus, membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Tapi jika itu yang terjadi, aku hanya bisa menggunakan 3 kekuatan Beyonder dari Earl of the Fallen. Saat Klein memikirkan hal ini, ia melangkah keluar dari kamar mandi dan kembali ke pesta api unggun. Di halaman, Maht berdiri di depan rak pemanggang, berusaha keras membuat daging panggang gaya East Balam, sementara keringat mengalir di dahi. Hazel berdiri tidak jauh, matanya menyaksikan dengan cerah. Dia tidak lagi memiliki sikap angkuh seperti sebelumnya dan memiliki beberapa tanda hitam di wajahnya, hasil dari asap. Portland Moment memegang secangkir anggur, tersenyum melihat pemuda yang relatif muda itu sibuk. Dari waktu ke waktu, ia akan mengangkat tusuk logam dengan potongan daging dan menggigitnya. Melihat pemandangan ini, hati Klein tiba-tiba tenang. Pada sore hari Minggu, kelompok orang yang pergi ke pinggiran Boklund Street kembali ke Boklund Street. Sebelum makan malam, Klein kembali ke atas kabut abu-abu dan mengambil salib perunggu. Ia pertama-tama memastikan bahwa salib itu sesuai dengan urutan 4 unshadowed dari jalur matahari dan dengan sangat tidak kreatif menamakannya Unshadowed Crucifix. Setelah itu, ia mengambil pena dan menulis pernyataan divinasi baru, asal-usul salib ini. Klein tidak segera melakukan divinasi apakah Unshadowed Crucifix memiliki jejak pengaturan, takut bahwa itu mungkin mengarah ke Adam dan menempatkan dia dalam keadaan waspada. Ia berencana untuk menyelidiki situasi dengan mengetahui asal-usul artefak tersegel tersebut. Jika pemilik atau mantan pemilik Unshadowed Crucifix adalah Adam, kebenaran dari masalah ini pasti akan mengarah pada pengaturan yang sengaja. Meletakkan pena, Klein menatap salib itu dan menghela napas berat. Aku mengundang kematian lagi.
Ia curiga bahwa Unshadowed Crucifix berasal dari pencipta kota perak, dewa matahari kuno, dewa yang kuat yang lebih kuat daripada dewa-dewa kuno seperti Dragon of Imagination. Mengintip dia akan menyebabkan kerusakan yang melebihi divinasi Klein sebelumnya terhadap Grossel's Travels. Namun, keadaan tidak lagi sama. Klein sekarang adalah seorang Bizarro Sorcerer urutan 4, seorang demigod. Kerusakan yang bisa ia tanggung, serta jumlah kekuatan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu yang bisa ia gunakan jauh melebihi keadaan sebelumnya ketika ia masih urutan 5. Setelah menghabiskan beberapa detik untuk menenangkan emosinya, ia bersandar di kursinya, memegang Unshadowed Crucifix di satu tangan dan selembar kertas di tangan lainnya. Ia mengulangi pernyataan divinasi dengan lembut. Berulang kali, Klein menggunakan cogitation sebagai pijakan untuk memasuki keadaan tidur yang dalam. Di dunia yang kabur, sebuah bangunan yang bentuk aslinya tertutup oleh lapisan abu-abu putih berdiri di lingkungan yang gelap gulita. Mengelilinginya ada monster-monster. Sebuah retakan terbuka di permukaan bangunan abu-abu putih saat sebuah telapak tangan dengan kulit yang hampir putih menjangkau keluar. Sebuah sosok melangkah keluar, seorang pria. Ia mengenakan jubah pendeta hitam dan memiliki salib perak yang digantung di dadanya. Rambut pria ini tidak panjang dan sebagian besar berwarna hitam gagak. Ada sedikit nuansa pirang di akar rambutnya. Matanya berwarna emas murni dan kulitnya cukup putih. Ia memiliki garis wajah yang dalam dan soket mata yang menonjol. Ia terlihat cukup mirip dengan orang-orang dari benua utara. Ia melangkah 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya dan meraih salib yang sangat biasa itu. Matanya secara bertahap kehilangan tatapan bingung dan ujung bibirnya melengkung sedikit. Ia berkata dengan suara dalam, "Biarkan ada cahaya." Lingkungan gelap gulita di sekitar bangunan abu-abu putih itu segera ditembus oleh cahaya terang, mengungkapkan apa sebenarnya bentuknya. Ini adalah lembah yang dalam di mana tidak ada yang bisa terlihat di atasnya. Namun, cahaya tak terbatas memenuhi setiap sudut. Dan ada cahaya tak terbatas memenuhi setiap sudut. Gambaran adegan berikutnya berkedip. Setetes darah emas yang memancarkan cahaya dan panas menetes ke salib perak. Di atas tetesan darah itu tampak sebuah sosok yang terbentuk dari cahaya yang menyilaukan. Wajah yang tidak bisa ia lihat dengan jelas itu menengadah. Tampaknya dipenuhi dengan rasa sakit dan distorsi dengan cara yang sangat nyata. Ia mengarahkan tatapannya ke arah di atas kabut abu-abu, mengarahkan pandangannya kepada Klein yang duduk di kursi tinggi The Fool. Suara dalamnya terdengar sekali lagi. Misteri. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pikiran Klein meledak dengan dahsyat. Sakuranovel.ed. Sebelumnya,